Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis regresi tunggal dengan software SPSS. Jadi kalau sebelumnya kita sudah analisis korelasi ya. Nah, korelasi itu hanya menunjukkan ada atau tidak adanya hubungan dan seberapa kuat hubungannya. Tapi kita tidak tahu mana yang variabel dependen, mana yang variabel independen karena keduanya bisa saling bertukar. Jadi tidak ada bedanya hubungan X dengan Y dengan hubungan Y dengan X itu sama saja. Tapi kalau di analisis regresi kita sudah menentukan mana variabel independen, mana variabel dependen gitu. Jadi kalau kita mau memprediksi Y dengan X sama memprediksi X dengan Y itu hasilnya akan berbeda koefisien regresinya nanti. Nah, ini kasus yang akan kita analisis. Saya mau melihat variabel dependennya itu adalah prestasi, variabel independennya motivasi. Hipotesis saya, motivasi mampu memprediksi prestasi. Nah, analisisnya menggunakan regresi tunggal. Nah, kalau beberapa skripsi itu mengatakan pengaruh gitu ya, motivasi mempengaruhi prestasi gitu. Ya silakan kan, karena beberapa literatur juga mengatakan seperti itu, cuman beberapa orang terutama yang di bidang eksperimen kurang setuju dengan kata pengaruh gitu, karena biasanya pengaruh itu hanya bisa dilihat kalau desain penelitiannya adalah dengan eksperimen gitu, karena ada intervensi dan ada kontrol yang ketat terhadap variabel di luar yang mau kita teliti. Padahal kalau regresi kita biasanya hanya survei biasa, jadi tidak ada kontrol terhadap variabel di luar ini, di luar variabel yang diteliti. Nah, kita ke data. Ini datanya sudah saya siapkan di SPSS. Kalian bisa download di link di deskripsi ini. Kemudian penulisan hasilnya seperti apa juga bisa dilihat di website semestapsikometrika.com. Oke, langsung saja kita analisis. Oh ya, sebelum kita analisis regresi ini sebenarnya ada uji asumsi terlebih dahulu, yaitu uji normalitas residu dan linearitas, karena kita regresinya regresi linear. Tapi ini sudah saya lakukan dan sudah terpenuhi, jadi untuk video kali ini saya skip, jadi langsung ke regresi. Klik Analyze Regression Linear. Variabel independennya motivasi, dependennya prestasi. Sudah langsung oke. Gak perlu macam-macam. Nah, kita lihat dulu output yang ANOVA ini ya. Output ANOVA ini menunjukkan apakah variabel predictors mampu memprediksi dependennya ini. Nah, kita lihat di sini nilai F-nya 48,79, signifikansinya kurang dari 0,01. Berarti dia signifikan. Nah, berarti prestasi mampu diprediksi oleh motivasi. Secara signifikan mampu diprediksi oleh motivasi. Nah, di sini ada R square. R square ini adalah variance explain atau variasi dari prestasi yang mampu dijelaskan oleh motivasi. Nah, di sini nilainya 0,391 atau 39,1%. Jadi 39,1% variasi prestasi itu mampu dijelaskan oleh motivasi. Nah, kalau di kita sering menyebutnya dengan istilah sumbangan efektif atau kontribusi. Nah, silahkan saja, tapi mungkin juga agak kurang tepat atau mungkin lebih tepatnya bahasanya ambigu gitu ya, sumbangan efektif. Nanti terkesannya itu adalah pengaruh gitu ya. Dan di luar itu nanti variabel yang lain tidak ada sumbangannya atau gimana gitu ya. Dan memang istilah yang sering digunakan kalau di jurnal internasional adalah variance explain. Nah, kemudian output yang ketiga koefisien ini adalah koefisien regresinya. Ini gunanya untuk kita menentukan atau membuat persamaan regresinya. Nah, di sini ada koefisien B yaitu unstandardized dan beta yang standardized. Bedanya kalau yang B itu dia tergantung dari matriksnya. Jadi kalau matriks data kita, jadi kalau kita meneliti tentang hubungan prediksi penghasilan dari motivasi kerja gitu ya. Nah, penghasilan itu kan jutaan rupiah. Nah, di sini nilainya nanti bisa jutaan gitu. Sementara kalau standardized atau beta itu nilainya sudah terstandar dari 0 sampai 1. Jadi kalau kita mau membandingkan gitu ya, kita lihatnya yang
standardized. Tapi kalau kita mau membuat persamaan regresinya atau garis prediksinya, kita pakai yang B, yang unstandardized gitu. Nah, kita lihat di sini T-nya 6,9, signifikansi kurang dari 0,01. Jadi signifikan. Jadi secara individu dia signifikan, secara parsial sendiri-sendiri. Nah, karena ini cuma satu ya, di sini sama di sini juga hasilnya akan sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau membuat persamaan regresinya, saya sudah buatkan di ini ya. Persamaan umumnya itu adalah Y konstan plus B kali X. Y-nya adalah prestasi, konstannya kita lihat di sini 66,57, B-nya 0,353. Oh, 3,53 salah. Nah, seperti ini persamaan regresi. Maknanya bagaimana? Jadi kalau misalkan ini motivasi 0 itu ya, tidak punya motivasi. Orang itu punya prestasi sekian, 66, sekian. Kalau motivasinya 10 poin, naik 10 poin, berarti ini dikalikan 10. Ini dikali 10 berarti 3,5 itu ya. Berarti prestasinya nambah 3,5. Kalau motivasinya naik 20 ya tinggal dikalikan, ditambahkan ini. Jadi itu adalah prediksi. Nah, kalau kita mau lebih jelas lagi, kita bisa tampilkan scatter plotnya di sini ya, graphs, legacy dialog, scatter dots, define. Nah, ini variabel x-nya apa tadi? Motivasi, variabelnya prestasi. Nah, kemudian oke. Nah, ini adalah persebaran titik-titiknya. Saya double klik di gambarnya ini, akan muncul chart editor. Saya klik di sini add fit line add total. Nah, sudah keluar, saya close. Nah, ini adalah garis regresinya atau garis prediksinya. Jadi titik-titik ini diwakili oleh satu garis ini. Nah, tentu saja ini namanya prediksi ya, jadi tidak tepat 100%. Jadi ada yang tidak, misalkan ini ya, si orang ini dia motivasinya tinggi tapi prestasinya rendah itu. Nah, dia orang yang jauh dari prediksi. Tapi secara umum garis yang mewakili titik-titik ini adalah ini. Nah, persamaannya sudah ada di sini. Nah, itulah analisis regresi tunggal dengan SPSS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.